Nangun Satkerti Lokebali merupakan visi dari Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa. Salah satu desa tersebut adalah Desa Gubuk yang terletak di Kecamatan Tabanan. Desa Gubuk didirikan pada Purnamaning Sasih Karo, yaitu tanggal 18 Agustus 1921. Dahulu pada zaman kerajaan, Desa Gubuk awalnya merupakan benteng bala tentara Kebau Iwo dalam mempertahankan Bali dari serangan Majapahit. Kata gubuk berasal dari kata gubuk yang artinya kubu atau rumah-rumah kecil. Kemudian dalam masa penjajahan Belanda, daerah Gubuk disebut Penyamasan Gubuk yang selanjutnya berkembang dan pada tahun 1921 dijadikan Desa Gubuk oleh I Gusti Wayan Grie atas perintah Kompeni Belanda melalui Raja Tabanan saat itu. Desa Gubuk berjarak 5 km dari pusat kota, kecamatan, dan kabupaten Tabanan. Desa ini terbagi menjadi 8 dusun, antara lain Dusun Taman, Tonje, Pande, Batu Sangian, Gubuk Baleran, Gubuk Belodan, Pengayahan, dan Curah. Dengan luas wilayah sekitar 512 hektare dan dengan jumlah penduduk 5.212 jiwa dengan 1.659 kakak per bulan Desember tahun 2022. Desa Gubuk diapit oleh 2 sungai, di sebelah barat Sungai Yehenu dan di sebelah timur Sungai Yehempas, dan juga ada beberapa sumber mata air yang disakralkan oleh warga. Dan biasanya di tempat itu ada pura meji. Sebagian besar wilayah Desa Gubuk merupakan lahan sawah produktif, yaitu seluas 273 hektare. Walaupun lahan sawahnya cukup luas, tetapi mayoritas mata pencarian penduduknya adalah buruh swasta sebesar 31,5%. Dan mata pencarian sebagai petani, peternak, pembudidaya ikan menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 29,2%. Tanaman yang dibudidayakan adalah padi, kedelai, jagung, dan juga tanaman sayuran daratan rendah seperti cabai, terong, tomat, kacang panjang, dan lainnya. Selain sebagai buruh swasta dan petani, ada juga warga lainnya yang bermata pencarian sebagai pemilik UKM dan IKM, seperti pengolahan hasil pertanian, di antaranya kue, roti, keripik, dan lainnya. Pengrajin seperti pandai besi, pengrajin kayu, dan usaha milik desa berupa penyusuhan gabah dan usaha-usaha lainnya, serta pembuatan kompos organik. Di samping itu, di bidang kesenian ada beberapa sanggar tari, baik sanggar seni tari dan tabuk, serta seni pertunjukan bondres, wayang kulit, dan seni tari sakral lainnya. Dari segi pendidikan, Desa Gubuk memiliki fasilitas yang memadai, yaitu terdapat 5 SD negeri dan 3 PAUD atau TK. Salah satunya merupakan milik desa. Sekolah SMP dan SMK di Desa Gubuk sampai saat ini belum ada, dan adanya di desa sebelah dan di pusat kota Tabanan yang jaraknya relatif dekat dan terjangkau. Desa Gubuk memiliki fasilitas kesehatan berupa poskes desa, juga memiliki fasilitas keamanan dan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas pengolahan sampah. Desa Gubuk sampai saat ini sudah termasuk desa mandiri. Di balik perkembangannya dari waktu ke waktu, perangkat desa
BPD, LKD atau LAD, dan tokoh masyarakat memiliki andil yang cukup besar. Harapan saya selaku perwakilan adalah sesuai dengan visi Desa Gubuk periode 2019-2025, yaitu Tri Semayang, sejahtera, mandiri, dan berbudaya, yang mengandung makna, yaitu ada 3 hal besar yang mesti harus diwujudkan, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Mengembangkan desa mandiri, 3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai, harus memiliki misi yang jelas dan realistis. Adapun misi yang dilaksanakan meliputi 1. Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memantapkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. 3. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur dan non-infrastruktur. 4. Memantapkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dan 5. Meningkatkan kualitas hidup, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebudayaan serta kearifan lokal. Dalam hal ini, seluruh program harus diperjuangkan dan dilaksanakan dalam upaya pencapaian dan pemenuhan SDGs desa. Ada beberapa program kegiatan nasional yang merupakan prioritas pembangunan desa yang mesti harus dilaksanakan di desa, yaitu 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. 2. Program prioritas nasional yang merupakan kewenangan desa. Dan 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Tentunya program ini harus diterjemahkan melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potensi desa yang ada. Semua untuk mereka, mewariskan semua untuk mereka, mewariskan semua.